semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Windy Febriani dengan NPM 21753038. Jadi, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mengerjakan paket record 1351 mengenai VLAN configuration. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam proses pengerjaannya, di sini kita akan mengisi user profile terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan juga alamat email kita masing-masing. Dapat kita lihat di sini terdapat addressing table yang berisi nama device, interface, dan juga IP address dari device tersebut. Kemudian di sini juga dapat kita lihat terdapat informasi mengenai VLAN, mulai dari nama VLAN, SSID, authentication, username, dan juga password. Nah, jadi di sini terdapat beberapa tujuan dari pengerjaan paket tracker, yaitu mengkonfigurasi router home untuk menyediakan konektivitas WiFi ke berbagai perangkat. Kemudian juga konfigurasi keamanan VPA to PSK security pada home router. Kemudian mengkonfigurasi interface pada VLAN, mengkonfigurasi VLAN pada VLC, mengkonfigurasi VPA to PSK security pada VLAN dan menghubungkan host ke VLAN. Kemudian mengkonfigurasi VPA to enterprise pada VLAN dan menghubungkan host ke VLAN. Dan yang terakhir, kita akan memverifikasi konektivitas VLAN. Nah, langsung saja kita akan mulai mengerjakan mengikuti instruksi yang ada. Jadi pada part 1, kita akan mengkonfigurasikan home wireless router. Nah, di sini kita akan memasang router home wireless router pada rumah teman kita. Nah, kita akan mengubah pengaturan pada router untuk meningkatkan keamanan dan juga memenuhi kebutuhan di rumah teman kita ini. Nah, langkah yang pertama, step 1, kita akan mengubah pengaturan DHCP. Pada bagian yang ke A, kita akan membuka home wireless router di sini. Kemudian setelah itu kita buka GUI. Dan kita akan mengubah pengaturan IP dan juga DHCP router sesuai dengan informasi yang ada pada tabel sini. Jadi pada bagian IP address ini, di sini kan masih 192.168.01. Sedangkan untuk pada bagian addressing table, kita dapat lihat bahwa IP address itu 192.168.61. Jadi kita akan mengubah IP address sesuai dengan yang terdapat pada tabel. Nah, setelah itu untuk subnet masknya kita rubah menjadi 255.255.254.
Setelah itu, pada bagian yang ke B, kita akan mengizinkan maksimal alamat, yaitu 20 alamat yang akan dikeluarkan oleh router. Nah, di sini dapat kita lihat maximum number of user masih 10. Kita akan ubah menjadi 20. Kemudian pada bagian yang ke C, kita akan mengkonfigurasikan DHCP server untuk memulai dengan alamat IP 3 dari jaringan LAN. Ini start IP address 192.168.0, kita ubah satu ini menjadi 3. Dan yang ke D, konfigurasi interface internet interface router untuk menerima alamat IP melalui DHCP. Kita ke atas. Di sini internet connection tipe masih static IP. Kita rubah menjadi automatic configuration DHCP. Dan di sini terdapat pertanyaan verifikasi alamat, apa alamat yang diterimanya. Ini kita coba lihat ke config, kemudian pada bagian internet. Di sini belum berubah karena kita belum melakukan save setting. Nah, kita rubah dulu ke DHCP. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kemungkinan alamat yang akan diterimanya yaitu 10, 100, 202 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, kita kembali ke UI. Yang selanjutnya pada bagian yang ke E, kita akan mengkonfigurasi DNS static ke tabel alamat DNS static ke sesuai dengan addressing table. Ini ya DNS server. Kita di sini kita rubah. Untuk DNS masih 0, jadi kita akan rubah menjadi 10, 100, 252. Baiklah. Kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Ini berpengaruh. Kita automatic configuration. Ini tadi 9, kemudian 224, start 3, maksimum number 20,
kemudian ini 10, 100, 252. Baiklah, setelah kita pastikan bahwa sudah benar, kita akan melakukan save setting. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua, kita akan mengkonfigurasikan wireless LAN. Yang pertama, jaringan akan menggunakan interface LAN kabel 2,4 GHz dan konfigurasikan interface dengan SSID yang ditampilkan pada tabel. Baiklah, kita akan ke wireless. Nah, di sini kita akan menggunakan wireless LAN interface-nya 2,4 GHz. Nah, di sini kita enable. Kemudian untuk standar channelnya, di sini gunakan channel 6. Kemudian pada bagian yang ke sini pastikan semua snare kabel dapat melihat SSID. Setelah itu kita akan sisanya kita disable. Kemudian kita lihat sudah benar. Kemudian kita save setting. Selanjutnya pada langkah yang ketiga, kita akan mengkonfigurasikan keamanan. Yang A, kita akan mengkonfigurasikan wireless WLAN, keamanan wireless WLAN menggunakan WPA to personal dan passparse. Kita lihat pada tabel. Kita ke wireless security. Di sini kita akan menggunakan WPA to personal dengan passparse-nya. Kita lihat di tabel. Yaitu Cisco 123. Setelah itu kita save setting. Kemudian pada bagian yang ke B, kita akan mengamankan router dengan mengubah kata sandi default ke nilai yang ditampilkan pada tabel informasi tadi. Sini. Kita ke bagian administration.
Nah, di sini kita akan mengubah kata sandinya atau router password dengan Cisco 123. Kemudian kita ulangi lagi. Setelah itu kita lakukan save setting. Baiklah, kita lanjut ke langkah yang keempat. Kita akan menghubungkan klien ke jaringan. Kita akan membuka PC wireless. Pada desktop laptop, dan kita akan mengkonfigurasikan klien untuk terhubung ke jaringan. Di sini kan dapat kita lihat belum saling terhubung ya, maupun dari laptop, tablet ataupun smartphone ke home wireless router. Jadi kita buka laptop, kemudian kita pilih desktop, kita kemudian pilih PC wireless. Setelah itu kita pilih connect, kita refresh terlebih dahulu. Dapat kita lihat sebentar, di sini belum muncul, masih default. Seharusnya nah, di sini ada yang terlewat ya teman-teman. Pada bagian wireless, network name atau SSID seharusnya kita rubah menjadi home SSID. Kemudian kita save setting. Sudah. Baiklah, kita kembali ke laptop tadi. Kita refresh. Nah, di sini tadi kan sebelumnya default karena namanya belum dirubah. Sekarang sudah menjadi home SSID. Nah, kita pilih, kemudian kita konekkan. Di sini terdapat reset key atau semacam password. Kita masukkan passwordnya yaitu Cisco 123. Kemudian kita pilih connect. Dapat kita lihat sekarang laptopnya sudah terhubung ke home wireless router. Kemudian kita lanjut pada bagian yang ke B. Kita akan membuka tab config pada tablet PC. Buka tablet PC. Kita pilih config. Kemudian PC dan smartphone. Di sini kita akan ke tablet PC terlebih dahulu. Kemudian kita konfigurasikan wireless interface untuk connect ke jaringan wireless network. Caranya di sini kita ke wireless node. Nah, di sini SSID-nya kita masukkan home SSID. Untuk authentication-nya kita menggunakan VPA to PSK dan PSK pass-nya kita masukkan Cisco 123. Kemudian kita ke smartphone, lakukan langkah yang sama.
kita pergi ke config, kemudian pada wireless 0, kita pada bagian SSID kita masukkan home SSID, kemudian authentication-nya WP to PSK, di sini Cisco 123. Nah, baiklah teman-teman, di sini dapat kita lihat bahwa laptop, smartphone, dan juga tablet PC sudah terhubung ke home wireless router. Selanjutnya, pada bagian yang ke C, kita akan memverifikasi konektivitas. Nah, host harus dapat melakukan ping satu sama lain dan server web. Jadi, mereka juga harus dapat menjangkau URL server web. Kita akan melakukan tes terhadap 3 device ini, laptop, smartphone, dan juga tablet PC. Kita mulai dari laptop. Kita akan lakukan ping ke web server dengan IP address 203.113.78. Kita coba ke smartphone. Apabila belum berhasil, berarti terdapat kesalahan. Kita akan, sudah berhasil. Kita coba ke tablet PC. Ping 203.0.113.78. Nah, sudah berhasil. Kita kembali ke laptop. Kita akan melakukan testing ulang. Baiklah, kita akan melihat pada cek result. Seharusnya berhasil karena di sini untuk network itu semua sudah terpenuhi. Untuk pada bagian home wireless routernya ini sudah terpenuhi. Untuk laptop juga sudah terpenuhi, smartphone dan tablet PC juga sudah terpenuhi. Baiklah, kita akan coba untuk melakukan tes konektivitas melalui web browser. Dengan memasukkan URL www.metachat.pt.
Nah, berhasil. Kemudian kita ke smartphone. Kita lakukan hal yang sama. Di sini kita akan memasukkan URL www.netacap.pt. Di sini ada kesalahan. Sudah berhasil. Kemudian kita coba ke laptop, apakah masih belum berhasil juga? Ya ampun, mohon maaf, ternyata di sini terdapat kesalahan. Saya kurang teliti. Seharusnya 203. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita ke web browser. Kita lakukan hal yang sama dengan memasukkan URL www.netacap.pt. Sudah berhasil. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke part 2, yaitu kita akan mengkonfigurasikan jaringan controller PLC. Nah, untuk langkah yang pertama ini, kita akan mengkonfigurasikan VLAN interface. Nah, pada bagian yang ke A, dari Enterprise Admin, kita akan menavigasikan ke manajemen WLC, interface WLC 1 manajemen, melalui web browser. Untuk login ke WLC, kita akan menggunakan admin sebagai username dan Cisco sebagai passwordnya. Nah, kita masuk ke Enterprise Admin. Sini, pada bagian Enterprise Network. Kita masuk ke desktop, kemudian web browser, karena kita akan login ke WLC melalui web browser. Nah, di sini kita lihat untuk WLC 1, kita akan masuk menggunakan IP address dari WLC 1 pada interface manajemen dengan IP address 192.168.100.254. Kemudian kita klik go.
Jangan lupa pada saat memasukkan URL, gunakan HTTPS agar dapat terhubung. Kemudian kita pilih login karena kita akan masuk. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk login ini menggunakan username admin dan juga passwordnya itu cisco123. Kemudian kita pilih login. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk login. Selanjutnya pada bagian yang ke B, kita akan mengkonfigurasikan interface untuk WLAN yang pertama. Baiklah, kita akan masuk ke controller. Kemudian di sini kita masuk ke interface. Kita geser ke kanan. Nah, di sini dapat kita lihat untuk menambahkan WLAN, kita dapat mengeklik tombol new ini. Kemudian kita samakan dengan perintah yang ada untuk interface name-nya, yaitu WLAN 2. Kemudian untuk ID-nya yaitu 2. Setelah itu kita akan klik apply. Nah, selanjutnya untuk dapat kita lihat di sini interface WLAN 2. Untuk port number-nya di sini kita masukkan 1. Kemudian untuk interface address kita akan memasukkan alamat sesuai dengan yang terdapat pada perintah. Untuk IP address-nya yaitu 192.168.2.254. Untuk netmask-nya dua lima lima 0. Kemudian untuk gateway-nya ini diambil dari RTR1 pada gigabit Ethernet 0/0/2 0/0/0/02. Jadi kita lihat pada device RTR1 pada interface G0/0/02 yaitu 192.168.2.1. Kemudian untuk primary DHCP-nya kita akan samakan seperti gateway address. Jadi bisa kita copy.
kita cek terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Untuk phone number-nya 1, untuk VLAN identifier-nya 2, untuk IP address 192.168.2.254, netmask 255.255.255.0. Di sini gateway-nya 192.168.2.1 dan primary DHCP juga sama. Setelah kita pastikan tidak terdapat kesalahan, maka kita akan klik apply. Kemudian kita klik OK. Baiklah, sudah. Selanjutnya kita akan kembali, kita klik back. Selanjutnya pada bagian yang ke C, kita akan melakukan hal yang sama. Kita pilih new untuk membuat WLAN 5. Nah, di sini untuk interface name-nya yaitu WLAN 5 dengan ID 5. Setelah itu kita klik apply. Di sini untuk port number-nya yaitu 1. Kemudian VLAN identifier 5. Untuk IP address-nya 192.168.5.254. Kemudian netmask-nya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya kita mengambil IP dari RTL1 pada interface G0/0/05. Baiklah, kita lihat pada tabel. Di sini dapat kita lihat 192.168.5.1. Kemudian untuk primary DHCP server sama dengan gateway address. Baiklah, kita akan melihat kembali apakah terdapat kesalahan untuk port number-nya 1, untuk WLAN identifier 5, IP address 192.168.5.254, kemudian netmask 255.255.255.0, hostnya 192.168.5.1. Oke, setelah kita pastikan tidak terdapat kesalahan, maka kita akan klik apply.
Kemudian terdapat notifikasi seperti ini, kita klik OK. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita akan mengkonfigurasikan DHCP Scoop untuk jaringan wireless management. Baiklah, kita akan ke internal DHCP server. Kemudian kita pilih DHCP Scoop. Nah, di sini kita akan membuat yang baru dengan mengeklik tombol new. Nah, untuk scope name-nya kita masukkan sesuai perintah, yaitu manajemen. Kemudian kita klik apply. Setelah itu kita masuk ke scope management, DHCP scope management. Kita akan mengatur full start address, terus full end address, dan selanjutnya. Di sini untuk full startnya kita masukkan 192.168.100.235. Kemudian untuk full end-nya 192.168.100.245. Untuk networknya 192.168.100.0. Untuk netmasknya 255.255.255.0. Kemudian untuk default router ini 192.168.100.1. Baiklah, kita cek terlebih dahulu. 192.168.100.235, 192.168.100.245, kemudian 192.168.100.255.0. Default router 192.168.101. Oke, setelah itu kita klik apply. Selanjutnya, pada langkah yang ketiga ini kita akan mengkonfigurasikan VLC dengan alamat server eksternal. Yang A, kita akan mengkonfigurasikan radius server dengan mengikuti
mengikuti perintah yang ada. Jadi kita masuk ke security. Kemudian kita pilih new di sini. Di sini untuk server indeksnya 1, kemudian untuk server address kita masukkan 10 6 0 2 5 4. Untuk search secretnya biar tidak terjadi kesalahan kita copy saja. Nah, setelah itu kita klik apply. Kemudian pada bagian yang ke B kita akan mengkonfigurasikan VLC untuk mengirim informasi ke SNMP server. Nah, kita ke WLAN. Kemudian kita akan membuat yang baru dengan klik go. Kemudian di sini untuk profil name-nya yaitu di sini sebentar terdapat kesalahan. Kita kembali ke security. Pada bagian yang ke B ini terlewat, yaitu kita mengkonfigurasikan VLC untuk mengirim informasi ke SNMP server. Pada bagian manajemen ini kita akan ke SNMP di sini. Kemudian kita pilih trap receiver. Nah, kita di sini klik new untuk menambahkan yang baru. Nah, untuk community name-nya ini yaitu WLAN. Untuk IP-nya sendiri 10 6 0 2 5 4. Kemudian setelah itu kita klik apply. Baru kita beralih ke WLAN karena kita akan pada langkah yang keempat kita akan membuat WLAN.
Nah, kita klik go untuk membuat VLAN yang pertama. Untuk profil name-nya ini, di sini dapat kita lihat. Kalau kita copy saja, wireless VLAN 2. Dan untuk SSID-nya itu SSID SSID 2. Kemudian untuk ID-nya juga 2. Setelah itu kita klik apply. Untuk baiklah, di sini untuk statusnya kita checklist bagian enable. Dan untuk interface atau interface grupnya, di sini kita ubah menjadi VLAN 2. Kemudian kita beralih ke security. Security di sini layer 2 security-nya kita ubah menjadi WPA to WPA. Layer security-nya itu WPA plus WPA 2. Kemudian di sini kita checklist WPA to police. Dan untuk authentication key management-nya yaitu PSK, kita checklist bagian enable. Nah, untuk PSK formatnya kita menggunakan Cisco 123. Setelah itu kita beralih ke advanced. Di bawah tab advanced kita akan buka flag connection session. Nah, ini kemudian checklist enable pada flag connection local switching dan flag connection local out. Jadi kita checklist kedua-duanya. Sudah. Setelah itu kita pastikan tidak terdapat kesalahan sebelum kita klik apply. Baik. Setelah itu kita klik apply. Kemudian kita akan membuat VLAN yang kedua. Kita kembali klik back.
Kemudian kita klik go karena kita akan membuat VLAN yang kedua. Baiklah, untuk profile name-nya yaitu wireless VLAN 5. Dan untuk SSID yaitu SSID 5. Untuk ID-nya yaitu 5. Kemudian setelah itu kita klik apply. Kemudian di sini kita checklist enable. Untuk interface atau interface grupnya kita pilih VLAN 5. Kemudian kita ke security. Kita pada layer 2 security ini kita pilih WPA plus WPA2. Di sini untuk WPA plus WPA2-nya police, kita checklist. Kemudian untuk authentication key management-nya yaitu 802.1x. Setelah itu kita akan beralih ke AAA server. Nah, di sini untuk server 1 kita yang sebelumnya non kita ubah dengan IP dan juga port ini. Kemudian selanjutnya kita beralih ke advanced. Pada bagian flag connection kita checklist keduanya. Kemudian setelah itu kita pastikan tidak terdapat kesalahan ya sebelum kita klik apply. Security sudah, sudah. Kemudian kita apply. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah yang kelima. Pada langkah yang kelima ini, kita akan mengkonfigurasikan host untuk terhubung ke VLAN. Nah, jadi kita akan menggunakan aplikasi Nirkabel. Kita akan menggunakan aplikasi wireless PC pada desktop untuk mengkonfigurasikan host. Pada bagian yang ke A, wireless host 1 harus terhubung ke wireless LAN 2. Baiklah, kita ke wireless host 1. Kemudian kita
ke desktop. Setelah itu kita ke PC wireless. Kita connect. Kita refresh terlebih dahulu. Kemudian VLAN 2. Kemudian kita pilih SSID 2. Setelah itu kita konekkan. Nah, di sini untuk pre-share key-nya atau sejenis password-nya yaitu Cisco 123. Kemudian kita klik connect. Nah, pada wireless host 1 ini sudah terhubung. Kemudian untuk wireless host 2, kita akan mengkoneksikan wireless host 2 harus terhubung ke WLAN 5 dengan menggunakan kredensial di tabel informasi WLAN. Baiklah, kita ke tabelnya terlebih dahulu. Kita masuk ke wireless host 2. Kemudian kita pilih desktop. Kemudian kita ke PC wireless. Nah, kita ke bagian profile. Kemudian kita ke edit. Kita pilih yang SSID 5. Kemudian ke advanced setup. Nah, di sini kita untuk wireless modenya yaitu infrastruktur mode, kita pastikan pada bagian wireless network name ini SSID 5. Kemudian kita klik next. Pada bagian network setting ini kita pilih option obtain network setting automatically atau DHCP. Kemudian kita klik next. Untuk wireless security ini kita pilih WPA to enterprise. Kemudian kita klik next. Untuk login name-nya atau username, yaitu kita sesuaikan yang terdapat di tabel. Kemudian untuk passwordnya juga sama. Nah, setelah itu kita klik next. Kemudian kita save ya. Setelah itu kita klik connect to network. Kita tunggu hingga terhubung. You have successfully connect to the access point. Nah, kita lihat untuk wireless 1 dan wireless 2 sudah terhubung dan complication-nya juga 100. Kemudian kita akan melakukan tes konektivitas. Untuk wireless host 2, kita lihat IP address-nya yaitu
pada bagian IP configuration. Di sini IP address-nya 192.168.5.2. Kita akan melakukan testing dari PC dari wireless host 1. Ping 192.168.5.2. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita coba ke web browser. Pada wireless host 1. Kemudian kita masukkan URL www.metachat.pt. Kita klik go. Sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan testing pada wireless dari wireless host 2 ke wireless host 1 dengan IP-nya yaitu 192.168.21. Ya, kita lihat bahwa berhasil melakukan testing. Kemudian kita akan ke web browser untuk mencoba melalui URL www.metachat.pt pada wireless host 2.
Baiklah, mungkin karena terkendala. Baiklah, mungkin karena terkendala paket tracker ini not responding. Dapat kita lihat bahwa di sini completion-nya sudah 100%. Seharusnya baiklah, ternyata tidak jadi. Di sini kita akan melakukan tes pada URL. Nah, sudah berhasil. Baiklah, karena sudah berhasil melakukan testing baik dari command prompt maupun dari web browser pada wireless host 1 dan wireless host 2. Dan di sini juga dapat kita lihat bahwa completion-nya juga sudah 100%. Jadi, kurang lebihnya untuk mengerjakan paket tracker pada bagian 1351 mengenai VLAN configuration sudah selesai. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengerjaan ataupun penjelasan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, sekian dari saya. Terima kasih.